Bismillah, Ustadz mohon izin sebelumnya saya Guntur Masa Purwanto. Di sini ada beberapa jamaah di grup kajian yang ingin bertanya Ustadz, meminta arah Ustadz, nasihat-nasihatnya. Yang pertama itu ada dari Ummu Yafi Ustadz dari Kota Medan. Beliau bertanya, apakah perbedaan manhaj dengan mazhab? Begitu Ustadz, mohon penjelasannya. Baik. Manhaj itu artinya at-tariqatul wadih, yakni metode istimbatul hukum yang jelas atau cara istidlal. Sementara madhab itu adalah rujukan. Lebih jelasnya lagi adalah manhaj ketika seseorang ada yang mengatakan kamu sama Ani itu beda manhaj. Artinya beda cara pendekatan hukum dalam memahami sesuatu. Misal terkait dengan akidah, beda manhaj. Beda manhaj artinya beda cara penggalian hukumnya. Ini arti beda manhaj. Sementara kalau madhab itu merupakan beda rujukan. Ketika seseorang kamu sama Ani itu beda madhab, artinya beda rujukan. Ketika seseorang ingin mengetahui tata cara sholat, maka kemudian ketika menggunakan madhab, tata cara sholat menurut madhab Imam Syafi'i adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itulah yang disebut dengan madhab. Tanpa harus kita menggali hukum dengan mengambil ayat, dengan mengambil hadis, sunnah-sunnah Nabi atau qaul para ulama, maka kemudian cukup kita mengambil pendapat salah satu ulama, apalagi ulama madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, maka inilah yang disebut dengan bermadhab. Sementara apabila manhaj, yakni ketika seseorang ingin mengetahui satu hukum, maka ia tidak mengambil dari pendapat satu ulama. Menurut ulama ini tata cara sholat adalah ini. Tidak, melainkan dia coba untuk istimbatul hukum atau beristidlal, menggali hukum sendiri. Misal mengambil ayatnya, mengambil hadis-hadis nabinya, maka kemudian disimpulkan oleh dia dengan demikian cara sholat adalah seperti ini. Itulah yang disebut dengan manhaj. Maka apa yang seharusnya kita lakukan terkait dengan semuanya itu, ketika kita beda manhaj, ketika beda madhab misalnya, yang harus dilakukan oleh kita orang-orang yang beriman adalah kita saling tasamuh, saling toleransi. Maka kemudian muncullah satu kalimat, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amaliyah kami, bagi kamu amaliyah kamu. Sekalipun beda manhaj, beda pendekatan hukum, beda madhab, beda mengambil rujukan dari pendapat para ulama, selama ia sama-sama umat Rasulullah Muhammad SAW, maka wajib bagi kita untuk saling menyayangi di atas keimanan. Terus seringkali juga seperti ini, kadangkala ada yang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah akidahnya seperti apa. Maka secara umum intinya ahlus sunnah wal jamaah adalah ketika seseorang dalam mengambil satu landasan, baik masalah akidah, ibadah ataupun yang lainnya, selama ia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka sudah dipastikan ia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Termasuk di sini adalah NU, Muhammadiyah, Persis, FPI, Hizbut Tahrir atau HTI atau yang lainnya, selama mereka menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sebagai pedoman utamanya, maka ia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya baik Ustadz, syukran jazakallah khair untuk jawabannya.